Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Yesaya pasal 26, ayat 3, yang berbunyi demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dan dalam kitab Amsal pasal 4, ayat 23, berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, seseorang yang percaya kepada Tuhan, akan memiliki hati yang teguh. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan yang dia hadapi dalam hidupnya, tetapi hal itu tidak akan membuat hatinya goyah, karena Tuhanlah yang ia percayai sebagai sumber pengharapan dan kekuatan. Melalui firman Tuhan ini, kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan meneguhkan hati kita. Hati adalah sumber dari rasa takut, keberanian, keteguhan, dan lainnya. Semuanya itu bersumber dari hati kita, segalanya ada di hati, apa yang diucapkan mulut, itu meluap dari hati, apa yang ada di pikiran kita, berasal dari hati kita, perbuatan baik maupun buruk, berasal dari hati. Itu sebabnya, firman Tuhan mengatakan, bahwa yang harus kita jaga dalam hidup kita, adalah hati kita. Apabila kita mau mengendalikan pikiran, perasaan, dan perbuatan kita, maka hatilah yang harus senantiasa kita jaga. Bagaimana kita menjaga hati kita? Yaitu dengan firman Tuhan. Amsal pasal 3, ayat 5, berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Roma pasal 10, ayat 8, mengatakan, firman itu dekat dengan kita, yaitu di mulut kita, dan di dalam hati kita. Alkitab menjelaskan, bahwa mulut dan hati itu, adalah satu, dan saling berhubungan. Itu sebabnya, cara bagaimana kita menjaga dan mengendalikan hati kita, adalah dengan memperkatakan firman Tuhan dengan mulut kita, maka firman itu pun ada di dalam hati kita. Jika kita perkatakan firman, dan mengisi hati kita dengan firman terus-menerus, maka hati kita akan kuat dan teguh, apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Firman Tuhan memberikan kekuatan yang baru, membangkitkan semangat, memberi kesegaran, kelegaan, dan jalan keluar. Itu sebabnya, ucapkanlah firman Tuhan setiap saat. Apa yang kita ucapkan dan perkatakan, itu pun terjadi di dalam hati kita. Itu sebabnya, setiap kali orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus memperkatakannya, supaya hatinya pun menjadi percaya. Apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas juga di surga. Semua yang kita perkatakan di bumi, akan terjadi juga di surga. Apa yang diucapkan oleh mulut kita, itulah yang terjadi, karena perkataan kita mempunyai kuasa. Apa yang kita ucapkan, itulah yang kita percayai. Jadi, jagalah perkataan kita, jangan mengutuki diri kita sendiri,
apalagi mengatakan hal yang negatif terhadap orang lain, khususnya keluarga, dan sesama anggota keluarga Allah. Jangan ada perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa apa yang diucapkan dari mulut, meluap dari hati. Kita tidak bisa memperkatakan hal-hal yang baik apabila hati kita tidak baik. Apa yang kita simpan di dalam hati, itulah yang akan kita perkatakan, pikirkan, dan kita lakukan. Jangan mengkonsumsi, mendengar dan melihat semua hal-hal yang negatif, karena hal itu akan masuk ke dalam hati kita. Sebaliknya, kita punya kuasa untuk menolak dan menghancurkan semua hal yang jahat yang diucapkan kepada kita. Ingatlah, setiap perkataan yang sia-sia yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Kita dibenarkan melalui perkataan kita, tetapi menurut perkataan, kita pun akan dihukum. Itu sebabnya, kita harus menjaga perkataan dan hati kita, yaitu dengan mengucapkan dan merenungkan firman Tuhan senantiasa. Apa yang kita dengar dan lihat, dapat menyebabkan kita menjadi tawar hati. Tetapi, firman Tuhan akan selalu berbicara lebih kuat daripada fakta. Firman Tuhan dapat menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Melalui firman Tuhan yang diucapkan, mujizat terjadi dan dinyatakan, melampaui fakta atau kenyataan yang kita lihat dan dengar. Itu sebabnya jangan tawar hati, tetapi percaya firman Tuhan. Tuhan melihat sampai ke dalam hati seseorang, itu sebabnya Tuhan memilih Daud, karena Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun Daud selalu dilupakan dan tidak dianggap oleh keluarganya, Daud memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, karena senantiasa bergantung kepada Tuhan. Perkataan dan cemoohan Goliat mengintimidasi segenap bangsa Israel, sehingga mereka menjadi ketakutan dan tawar hati. Daud bersaksi di hadapan Saul tentang kemenangan yang dia alami bersama dengan Tuhan ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Pengalaman itu membuat Daud tidak tawar hati. Sebaliknya, dengan iman yang teguh, dia berani menghadapi Goliat. Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud tidak gentar melawan Goliat. Itulah letak dari kemenangan Daud yang sebenarnya. Jangan mengulangi perkataan intimidasi yang membuat kita terpojok. Kendalikan hidup kita dengan hati kita, perkatakan firman, supaya firman Tuhan menguasai diri kita, maka situasi dan kondisi kita pun akan diubahkan Tuhan. Amsal pasal 24, ayat 10, berkata demikian, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Dan Amsal pasal 17, ayat 22, mengatakan, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami,
kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.